Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Baraya tentu saja mengenal Sherlock Holmes, karakter detektif fiksi yang paling terkenal di dunia pernovelan. Siapa yang mencetuskannya adalah Sir Conan Doyle, yang tentu saja kita juga mengetahuinya. Sir Conan Doyle adalah seorang yang benar-benar luar biasa dan dianggap sebagai salah satu pemikir deduktif yang paling hebat di zamannya. Terbukti dari novel-novel Sherlock Holmes-nya itu. Nah, tetapi sedikit orang yang tahu bahwa seiring dengan bertumbuhnya usia, semakin tua, semakin dekat Sherlock Holmes pada hal-hal yang klinik, pada hal-hal yang mistik, pada hal-hal yang tidak masuk akal. Dan yang lebih buruk dari itu adalah bahwa istrinya sendirilah yang kemudian menawarkannya untuk masuk ke dalam dunia perklinikan itu. Istrinya, Jane, itu bahkan yang mengatur jadwal. Jadi setiap Sir Conan Doyle mau nulis, mau berangkat ke satu tempat, mau menempati rumah baru dan sebagainya, itu harus sesuai dengan konsultasi spiritual yang dilakukan oleh istrinya. Luar biasa. Nah, pada tahun 1922, Sir Conan Doyle kemudian berjumpa dengan seorang yang juga sangat luar biasa di zamannya, yaitu Harry Houdini, seorang ilusionis, seorang bapaknya sulap modern. Pertemuan itu sebenarnya adalah pertemuan yang sangat luar biasa karena keduanya memiliki hubungan yang akrab, walaupun hubungannya adalah korespondensi. Tetapi pertemuan itu benar-benar merusak pertemanan mereka. Apa yang terjadi di sana? Sir Conan Doyle bersikeras mengatakan bahwa Harry Houdini pada waktu itu memiliki kekuatan spiritual yang sangat luar biasa, memiliki kekuatan magis yang sangat luar biasa. Bahkan ketika Houdini mengatakan, "Pak, saya nggak pakai bantuan jin, saya nggak klinik, saya nggak pakai kekuatan metafisika dan sebagainya, apa yang saya lakukan sepenuhnya adalah trik dan kemampuan yang sudah saya latih bertahun-tahun." Sir Conan Doyle mengatakan, "Kamu cuma merendah, kamu pasti punya kekuatan mistik," dan sebagainya. Houdini pada waktu itu mulai kesal, tetapi dia akhirnya mulai tertarik pada satu cerita ketika Jean, istrinya Sir Conan Doyle, itu mengatakan, "Datanglah ke dunia klinik karena di sana kamu bisa berjumpa dengan orang-orang yang kamu kasihi dan dia sudah meninggal." Houdini langsung berpikir bahwa ibunya, dia sangat-sangat merindukan ibunya, dan kalau ada kesempatan dia ingin berjumpa atau berbincang dengan ibunya, bahkan ketika ibunya dalam kondisi sebagai hantu. Tidak masalah. Oke, kalau gitu dipertemukan. Akhirnya Jean kemudian merapal mantra-mantra dalam sebuah ruangan tertutup, cuman diterangi oleh lilin. Kemudian dia mencoba untuk memanggil arwah ibunya Houdini, kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Dan memang benar-benar kerasukan. Dia kemudian mulai mencatat sesuatu yang terkait dengan Houdini atas nama ibunya. Jadi ibunya Houdini masuk ke dalam dirinya. Houdini pada waktu itu mulai cirambai, berurai air mata. Tapi pada waktu itu yang dikiranya berurai air mata gara-gara terharu, itu berurai air mata karena marah luar biasa. Houdini gebrak meja, langsung tuduh, "Kamu penipu," kepada istrinya Sir Conan Doyle. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena Houdini pada waktu itu benar-benar tahu persis bahwa Jean Doyle, istrinya Sir Conan Doyle, itu trans, tetapi sama sekali tidak kerasukan ibunya. Ibunya sama sekali tidak masuk ke situ. Bahkan ketika Jean Doyle itu benar-benar yakin bahwa dirinya kerasukan roh ibunya, tetapi dia sama sekali tidak percaya. Kenapa? Houdini mengatakan bahwa pertama, ibu saya tidak bisa bahasa Inggris, kamu ngomong pakai bahasa Inggris. Kedua, ibu saya gak pernah manggil saya Houdini, Harry Houdini. Itu kan nama panggung saya, nama yang saya buat sendiri. Akhir-akhir ini ketika saya sudah jadi pesulap, waktu kecil dan ibu saya tidak pernah memanggil saya dengan nama itu. Dan yang ketiga yang lebih buruk lagi adalah bahwa ini adalah hari ulang tahun saya. Dan sepanjang hidupnya, ibunya selalu mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya di hari ulang tahun. Kamu tidak, kamu bukan ibu saya, kamu penipu. Itu memunculkan sebuah pertengkaran, dan pertengkaran itu menghebat ketika kemudian Houdini di muka publik mengatakan bahwa saya bersumpah mulai sekarang saya akan bongkar semua trik-trik dari para seniman-seniman spiritual palsu itu. Dan benar, Houdini memang melakukan beberapa atraksi pertunjukan yang menunjukkan bahwa trik-trik yang dilakukan oleh para spiritual dan sebagainya itu bohong-bohongan. Sama seperti yang dilakukan oleh pesulap merah. Bahkan pesulap merah mengaku bahwa dia terinspirasi oleh Houdini ketika dia berusaha untuk membongkar hal yang semacam ini. Tetapi walaupun Houdini berusaha untuk membongkar trik-trik itu, dunia spiritual di Eropa dan di Amerika Serikat tetap berkembang. Dan apapun yang dikatakan oleh Houdini, orang-orang yang percaya pada dunia spiritual tetap ada di
di posisinya. Kenapa seperti itu? Karena dunia spiritual itu adalah dunia yang sama sekali tidak menggunakan logika. Dunia yang sepenuhnya menggunakan emosi atau perasaan, atau yang paling bisa kita kenal adalah hawa nafsu. Jadi begini Baraya, kalau ada seorang pebisnis, kalau ada seorang analis, kalau ada seorang jurnalis, dia kemudian mengeluarkan kata-kata atau mengeluarkan sebuah pendapat dan kemudian pendapatnya salah, maka ada kemungkinan dia tidak dipercaya lagi untuk mengeluarkan pendapat berikutnya. Kenapa? Karena orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang rasional, sehingga mereka membutuhkan data-data empiris dan pengalaman-pengalaman yang terbukti di dunia nyata atas perkataan-perkataan mereka. Tetapi orang-orang di dunia spiritual yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu atau perasaan-perasaan atau prasangka-prasangka. Sehingga bahkan ketika dibuktikan berkali-kali atau ketika orang itu yang namanya kiai atau namanya habib atau namanya dukun atau namanya apa melakukan kesalahan yang berulang-ulang sekalipun dan itu secara demonstratif dilihat sama semua orang kesalahan-kesalahannya, mereka tetap akan dicintai dan orang-orang yang mengikutinya akan terus memeluknya, membenarkan kata-katanya, membenarkan tindakannya, seberapa bejat pun mereka melakukan tindakan jahat. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak membutuhkan rasionalisme, mereka membutuhkan hawa nafsu. Coba Baraya cek Nostradamus atau Nastrodemus. Dia itu sejak hidupnya saja itu ditertawakan ramalan-ramalannya. Karena apa? Karena dia sebenarnya adalah apoteker yang kemudian stres gara-gara nggak punya uang, gara-gara apoteknya itu bangkrut. Kemudian dia masuk ke dunia spiritual, kemudian dia meramal-meramal dan sebagainya dan diketawain ramalannya. Karena apa? Karena kebanyakan ramalannya itu bohong. Tapi sekarang segala sesuatu peristiwa-peristiwa besar di dunia pasti dihubungkan dengan ramalan Nostradamus. Soal Ratu Elizabeth meninggal dihubungkan dengan Nostradamus, soal Indonesia akan perang dengan Australia dihubungkan dengan dia. Padahal tidak ada seorang pun di antara yang pencipta hoax itu yang pernah membaca almanak Nostradamus. Saya janjikan itu, saya yakinkan itu. Karena ramalan Nostradamus itu gak pernah lebih dari 50 tahun setelah dia meninggal, angka tahunnya itu. Tapi sekarang beredar di mana-mana berita bahwa Nostradamus meramalkan tahun 2050, tahun 2030 dan sebagainya. Kan itu hoax. Kenapa itu hoax? Karena di dunia spiritual itu bahkan ketika hoax itu terjadi dan diulang-ulang, orang-orang tetap akan mempercayainya. Bahkan sampai sekarang, Nostradamus siapa yang gak kenal sama dia? Walaupun celotehannya semuanya bohong, sekarang diciptakan aja ramalan-ramalan yang seakan-akan buatan dia. Padahal almanaknya nggak pernah ada yang baca. Nah, sampai sebatas itu sebenarnya kekesalan saya itu masih biasa-biasa aja. Tapi yang bikin saya lebih kesal itu adalah ketika orang-orang yang suka pada berita-berita tetapi melihatnya sebagai berita dukun atau melihatnya dengan hawa nafsu, itu kemudian masuk menjelajah ke dunia-dunia akademis, ke dunia-dunia empiris, ke dunia-dunia rasional. Misalkan begini ya, kan kemarin itu Pak Raymond Chin itu kan bikin video yang menjelaskan bahwa tahun 2023 itu resesi, ekonomi kita kacau, ekonomi kita gelap dan sebagainya. Sebenarnya apa yang dia ungkapkan itu bukan sesuatu yang membuat kejutan besar. Karena apa? Karena Pak Jokowi sudah pernah mengatakan itu, Ibu Sri Mulyani pernah mengatakan itu, Elon Musk pernah mengatakan itu, Bill Gates pernah mengatakan itu, dan lain sebagainya. Yang sebenarnya intinya adalah gara-gara kita punya masalah-masalah besar sejak tahun 2019, maka akan ada resesi. Mungkin tahun 2023, mungkin tahun 2024 dan sebagainya. Bahkan Pak Indrawan Nugroho kalau nggak salah juga pernah meramalkan hal yang seperti ini. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang wow gitu. Tetapi ketika video itu kemudian viral, orang-orang kemudian menjadi panik dan marah-marah, dan sampai Pak Raymondnya itu ada yang menghujat, ada yang membuli, ada yang mengatakan kamu so tahu, kamu apa dan sebagainya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang itu memperlakukan informasi itu sebagaimana mereka memperlakukan ramalan atau perdukunan atau hal yang semacam itu gitu. Jadi kan begini Baraya, ini adalah dunia analisis. Dunia analisis itu adalah dunia yang nggak bisa dihujat, sebab kalaupun salah, maka itu adalah kesalahan rasional gitu, kesalahan yang biasa-biasa aja. Saya contohnya misalkan begini ya, ini logika sederhananya begini. Di tahun 2019 sampai tahun 2020 sampai tahun 2021 kemarin itu dunia itu dihantam oleh pandemi. Apa dampaknya? Dampaknya itu adalah produksi itu turun total, terganggu luar biasa. Distribusi terganggu total, luar biasa. Tetapi konsumsi itu masih banyak yang bergerak. Yang namanya juga manusia, konsumsi itu pasti dibutuhkan. Nah, ini menyebabkan apa? Ini menyebabkan negara-negara besar itu nge-cheat, main curang.
seperti yang disarankan oleh Pak Mardigu, yaitu dengan cetak uang yang banyak. Untuk apa? Untuk bisa tetap memutarkan ekonomi. Kan ceritanya seperti itu. Apakah mereka tahu dampaknya? Mereka tahu dampaknya, tapi pikiran mereka adalah sekarang lagi buruk-buruknya. Jadi dampaknya, biarkan dampaknya ditunda beberapa tahun ke depan setelah kita pulih. Jadi udah dikasih dampak, tapi kitanya udah pulih. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah lebih baik daripada dampaknya sekarang juga dipakai gitu. Jadi oke lah mereka melakukan itu gitu ya. Nah, ketika pandeminya usai dan mereka mau melakukan itu, ternyata ada krisis berikutnya, yaitu krisis Ukraina dan Rusia, di mana baik Ukraina maupun Rusia itu adalah penghasil sumber daya yang sangat besar dan signifikan bagi perdagangan dunia. Seperti yang kita kenal sekarang, ketika Rusia itu diembargo atau mendapatkan sanksi ekonomi dari negara-negara barat, dia balik melakukan serangan dengan menyetop gas atau mengurangi gas ke Eropa, yang menyebabkan di Eropa itu krisis sekarang. Nah, kan seperti itu. Nah, karena perputaran dunia, ekonomi dunia itu sekarang seperti efek domino, satu sama lain nyambung ke sana kemari, maka logika sederhananya adalah pasti akan terjadi resesi. Itu logika sederhananya. Jadi nggak usah nyalahin siapa-siapa, secara logika itu masuk akal seperti itu. Kemudian ada penjelasan yang berikutnya bahwa Indonesia mungkin saja tidak kena pada resesi itu. Apa alasannya? Ada dua alasan. Yang pertama adalah Indonesia ekonominya itu berbasis agraria. Ekonomi berbasis agraria itu atau berbasis pangan itu, katakanlah, itu nggak akan ngaruh apapun karena pangan selalu dibutuhkan. Baraya mau selapar apapun, Baraya mau semiskin apapun, Baraya tetap butuh makan kan. Baraya mungkin nggak harus beli HP baru, Baraya mungkin nggak harus beli baju baru, tapi kalau makan tetap harus. Makanya bisnis yang berhubungan dengan makanan atau sumbernya, yaitu produksi pangan, itu nggak akan masalah, dan Indonesia ada di situ. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa Indonesia itu tidak terlalu tergantung pada perdagangan ekspor-impor. Karena apa yang diekspor dari Indonesia kan cuma bahan-bahan mentah saja. Berbeda dengan Cina dan Amerika Serikat yang mengekspor produk buatan manusia gitu. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan itu ada juga analis-analis yang kemudian menjelaskan bahwa di Indonesia tidak akan terjadi resesi, atau resesi di Indonesia tidak akan menjadi besar walaupun di dunia global sangat besar. Seperti itu. Nah, apa yang saya katakan itu pun analisis, itu prediksi, itu kemungkinan. Jadi yang pertama kemungkinan, yang kedua juga kemungkinan. Nah, ketika saya menyampaikan kemungkinan-kemungkinan ini, bukan berarti saya dianggap salah atau dihujat atau dan sebagainya. Kan di Indonesia itu sekarang banyak sekali orang-orang yang nonton Raymond Chin, takut, nah ini mah nakut-nakutin, ya udah saya nonton channel yang berikutnya yang ngebahas tentang resesi, dan resesi itu optimis untuk saya gitu. Enggak, Baraya, informasi itu bukan dilihat dengan nafsu kita, emosi kita, seperti yang pada dukun tadi itu, bukan. Tapi kita kenyataannya sering melihat informasi itu dipilih-pilih sesuai dengan emosi kita. Jadi seperti COVID kemarin. Indonesia itu banyak sekali orang yang percaya bahwa COVID itu konspirasi, elit global dan sebagainya. Padahal latar mereka memilih pendapat itu adalah karena mereka males untuk divaksin, mereka males pakai masker, mereka males untuk jaga jarak dan sebagainya, mereka tidak mau penghasilan mereka turun gara-gara dipotong pandemi dan sebagainya, makanya kemudian mereka memilih jawaban yang sesuai dengan emosi, yaitu bahwa COVID itu bohong-bohongan, itu adalah rekayasa elit global dan sebagainya. Sekarang kita ada pendapat, di masa depan kita akan menghadapi resesi. Kita kemudian bukannya lihat pendapat mana, kita malah memilih-milih pendapat mana yang sesuai dengan emosi kita. Itu buruk sekali, itu lebih buruk daripada resesi, karena jika resesi benar-benar terjadi, kita sama sekali nggak siap gitu. Kan kalau misalkan kita ada ramalan yang seperti itu tuh, misalkan bahwa tahun depan akan ada krisis atau tahun berikutnya akan ada krisis yang lebih besar gitu kan, yang seharusnya kita lakukan itu adalah mengantisipasi. Jadi kalaupun tidak jadi, syukur banget, tapi kalaupun jadi, ya kita sudah mengantisipasi, kan begitu. Bukannya kita milih saja berita-berita yang tidak jadi agar hati kita menjadi tenang. Itu pola pikir yang akhirnya merusak bangsa Indonesia. Please, Baraya, jangan berpikir dengan cara yang seperti itu. Kalau Baraya misalkan menemukan sebuah berita, jangan dianalisis gara-gara, ini bagus atau tidak, ini menghibur atau tidak, ini optimistis atau tidak, ini sumber-sumbernya dari barat atau apa dan sebagainya. Bukan dari seperti itu. Tetapi pilihlah informasi yang kemudian Baraya telaah untuk kehidupan yang lebih baik dengan antisipasi-antisipasi. Begitu.
Ketika Baraya mendapatkan sebuah informasi, Baraya harus menelaahnya, Baraya harus menganalisisnya, Baraya harus memiliki kemandirian intelektual untuk bisa menjudge apakah berita ini baik atau tidak, benar atau salah, dan sebagainya. Dan setelah itu melangkahlah. Bukan berdebat soal informasi itu benar atau salah, informasi ini dari barat atau tidak, dan sebagainya. Bukan, tetapi melangkahlah. Sehingga dengan demikian Baraya akan menjadi orang-orang yang unggul. Orang-orang yang unggul itu adalah orang-orang yang melakukan langkah kecil ketika orang-orang lain masih berpikir besar. Semoga dipahami ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.